Bunga bangkai raksasa mekar sempurna di Jorong Sitingkai, Nagari Kotorantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Fenomena alam langka ini tentu saja menarik perhatian dari warga dan sudah memasuki hari ketiga mekar sejak Selasa 11 November 2025. Untuk lokasi mekarnya sendiri, bunga bangkai ini berjarak sekitar 18 sampai 19 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Untuk informasi selengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami wartawan Tribun Padang, rekan Muhammad Iqbal. Rekan Iqbal, silahkan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, rekan Justina, terima kasih. Selamat sore Tribuners. Ya, benar, bunga bangkai raksasa mekar sempurna di Jorong Sitingkai, Nagari Kotorantang, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Fenomena alam langka ini segera menarik perhatian warga dan sudah memasuki hari ketiga mekar sejak Selasa 11 November 2025 lalu. Nah, pantauan tribunpadang.com di lapangan, lokasi mekarnya bunga bangkai tersebut berjarak sekitar 18 sampai 19 km dari pusat kota Bukit Tinggi. Perjalanan menggunakan sepeda motor dari kota Bukit Tinggi menuju Jorong Sitingkai sendiri menghabiskan waktu selama 23 menit. Lalu dari jalan lintas Bukit Tinggi menuju Pasaman, tepatnya di Nagari Kotorantang, lokasi mekarnya bunga bangkai berkisar 3,5 km. Nah, sedangkan perjalanan ke sana bisa dilewati menggunakan sepeda motor maupun roda 4. Dengan perkiraan menghabiskan waktu selama 30 menit menggunakan sepeda motor untuk sampai di titik lokasi tersebut dari jalan lintas Bukit Tinggi menuju Pasaman. Nah, kondisi jalan menuju bakarnya bunga bangkai tersebut tidaklah mulus seperti jalan pada umumnya. Nah, jalan menuju ke sana berkerikil, bertanah liat, pasir dan bergelombang. Nah, tidak hanya itu, perjalanan juga mendaki dan menurun, sementara di sisi kanan dan kiri jalan ditumbuhi semak belukar. Nah, di sepanjang jalan Tribunpadang.com juga menyaksikan pemandangan semak belukar, tebing, ladang petani hingga jurang di sisi kiri dan kanan jalan. Nah, dengan catatan dari Jalan Raya Bukit Tinggi Pasaman, Tribunpadang.com menempuh waktu 20 menit menggunakan sepeda motor hingga titik luar lokasi mekarnya bunga bangkai. Nah, dari titik luar atau masih di Jalan Setapak, Tribunpadang.com menghabiskan waktu kurang lebih 7 menit lagi menuju sebuah dangau. Nah, dari dangau inilah lokasi mekarnya bunga bangkai. Tribun Padang juga harus menghabiskan waktu selama 3 menit lagi dengan berjalan kaki untuk menuju titik lokasi mekarnya bunga bangkai tersebut. Nah, sementara itu perjalanan Tribun Padang.com ke sana ditemani tour guide yaitu Heru Septian. Dalam pernyataannya, Heru menyebut bunga bangkai tersebut sudah mekar sejak Selasa 11 November 2025 lalu. Nah, mekarnya sudah sejak 11 November, kata Heru, ujarnya kepada Tribunpadang.com pada Kamis 13 November 2025. Ia melanjutkan untuk sekarang, bunga bangkai tersebut sudah mekar selama 3 hari. Nah, jadi selama mekar dari Selasa dan sekarang sudah hari Kamis, totalnya ada 3 hari mekar, kata Heru. Dan di hari pertama, kata Heru, bunga bangkai tersebut tercium bau seperti bangkai dari jarak bahkan hingga jarak 50 meter. Nah, untuk hari ketiga itu sudah tidak tercium lagi dari jarak tersebut maupun dari jarak dekat. Nah, Heru menjelaskan ciri-ciri dari bunga bangkai saat mekar, kelompoknya berwarna merah dan mengambang sempurna pada hari Selasa tersebut. Nah, sedangkan dari sisi puncak menjulang ke atas dan berwarna kecoklatan dengan ketinggian kurang lebih 2,5 meter. Nah, pas awal mekar, kelopak bunganya berwarna kemerahan, kata Heru. Lalu kalau di hari ketiga ini sudah mulai kecoklatan di bagian ujungnya. Sedangkan di bagian spaldik atau pucuk, saat mekar pada hari Selasa tersebut berwarna kecoklatan. Kalau pada hari Kamis saat dijumpai Tribunpadang.com itu sudah berwarna kekuningan di bagian pucuknya. Nah, Heru menambahkan untuk proses penyebukan bunga bangkai sendiri itu sudah habis dan penyebukan tersebut terjadi pada hari pertama dan kedua saja. Sedangkan di hari ketiga ini sudah selesai, kata Heru. Nah, sementara itu pantauan Tribunpadang.com di lapangan, bunga tersebut tidak lagi mengeluarkan bau bangkai dari jarak dekat. Namun saat Tribunpadang.com meniup di sekitar bagian dalam bunga bangkai yang diarahkan juga oleh tour guide, itu masih tercium bau bangkai, namun tidak terlalu semerbak. Nah, sedangkan dari sisi kelopak, Tribunpadang.com juga melihat warnanya merah marun, lalu di bagian ujung kelopak itu sudah berwarna kecoklatan beberapa. Nah, kelopaknya juga terlihat sudah menguncup ke bagian atas, lalu di bagian pucuk atau spaldik itu berhubungan dan kecoklatan di bagian pangkal yang mengarah ke bagian kelopak bunga. Nah, dan Heru juga mengatakan bahwa bunga tersebut merupakan yang terbesar tumbuh di tahun 2025 dan sebelumnya di tahun 2025 ini sudah sebanyak 5 kali bunga tersebut mekar, namun di lokasi yang berbeda, tetapi masih di dalam satu kawasan.
Dan di mekar yang ke-6 ini merupakan yang ukuran terbesar di tahun 2025 ini. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan rekan Yusina, dikembalikan ke studio. Ini mekar tepatnya tanggal 11 November, hari Selasa kemarin, 2025. Ini mekar di diameter 2 meter 30 cm. Itu tingginya apa diameternya? Ketinggian dari bunganya. Kalau diameter lebar itu sekitar 165 cm. Oke, berarti kan sekarang udah hari Kamis ya bang? Iya. Umurnya udah 3 hari gitu ya bang? Iya, hari ketiga mekar. Hari 3 mekar ya bang. Nah, dari bunga bangkai sendiri itu berapa lama waktu mekar ya bang? Apakah sama dengan bunga rafflesia biasa atau bagaimana? Kalau waktu lama mekar itu, kalau dari bunga bangkai itu termasuk lebih singkat. Kalau biasanya bunga rafflesia tahan itu 1 minggu, kalau bunga bangkai itu bertahan 3 sampai 4 hari. 4 hari ya bang. Berarti untuk prediksi layunya itu sekitar hari apa bang? Kalau ini dari prediksi layu, sekarang udah hari ketiga mekar, dan diprediksi layu itu hari Sabtu. Hari Sabtu ya bang. Oke. Bang, itu boleh dijelaskan nggak bang terkait bagaimana siklus dari pertumbuhan bunga bangkai ini bang? Siklus dari pertumbuhan dari bunga bangkai ini ada dalam fase vegetatif, itu seperti fase batang. Kalau yang seperti ini kan di fase bunga. Ya, kalau fase vegetatif itu dia mengumpulkan makanan di umbi dalam waktu 1 sampai 3 tahun dalam fase vegetatif, dan lalu mati dan tumbuh lagi. Bisa jadi jenis dari batang juga naik, bisa jadi kalau seperti ini ke jenis dari bunga naik. Dari bunga. Oke. Mesin LRC dalam cek pasukan ada 1 mesin LRC. Penggilingan padi gitu. Iya. Udah tuh panen padi di situ. Tuh ada suara air terangama. Ya. Gemuruh tuh aliran batang sendok ya. Oh. Nanti kau langsung mau batik sama pasaman ke bang? Bukan bang, itu paling bayan loh bang. Paling bayar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.